Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas tentang teori kognitif dan implikasinya dalam pendidikan agama Islam. Saya Aan Habib Ardiansyah dan teman-teman saya ada Aziz Zalimuddin, Anggi Oktavia, dan Arum Makrifatullah. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang bagaimana teori kognitif dalam hasil pembelajaran, dalam prosesnya, dan lain sebagainya. Kita akan membahas per step by step. Untuk kali ini saya akan membahas tentang pengertian teori kognitif. Sebelum memasuki pengertian tersebut, teori kognitif ini teori belajar yang seiring bermunculan dengan teori belajar yang psikologis. Seiring perkembangan zaman pasti ada teori belajar yang pas untuk diterapkan kepada anak atau peserta didik. Untuk menurut istilah, teori belajar kognitif adalah salah satu teori-teori belajar yang menekankan pada aspek proses atau berorientasi pada proses, di mana siswa tersebut dituntut untuk bagaimana proses belajar tersebut dilangsungkan ketimbang hasil yang diperoleh. Untuk kali ini, pada menekankan proses ini, bagaimana siswa tersebut untuk mengeksploitasi perkembangan dan untuk mengeksploitasi ilmu pengetahuan, supaya bagaimana sebagai seorang calon guru itu kita mendapatkan melihat proses dari siswa tersebut. Tetapi jika pada teori kognitif ini hasilnya jelek, kita tidak apa-apa, karena pada teori kognitif ini kita menekankan pada aspek atau berorientasi pada proses ketimbang hasilnya. Oke. Teori belajar kognitif ini dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang tokoh yang ternama dari Swiss, yang dikembangkan pada tahun atau era 20-an. Untuk teori belajar kognitif ini berpendapat bahwa manusia atau peserta didik mempunyai kemampuan untuk mengembangkan potensinya atau kemampuan kognitifnya dengan tindakan yang telah diperoleh, akan bagaimana suatu di dalam dirinya sendiri akan termotivasi dan muncul untuk semangat bagaimana menjalankan pelajaran-pelajaran atau menjalankan sebuah aktivitas kegiatan pembelajaran, di mana akan memperoleh ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, itulah pengertian dari teori belajar kognitif. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk teori belajar kognitif ini berpendapat bahwa manusia atau peserta didik mempunyai kemampuan untuk mengembangkan potensinya atau kemampuan kognitifnya dengan tindakan yang telah diperoleh, akan bagaimana suatu di dalam dirinya sendiri akan termotivasi dan muncul untuk semangat bagaimana menjalankan pelajaran-pelajaran atau menjalankan sebuah aktivitas kegiatan pembelajaran, di mana akan memperoleh ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, itulah pengertian dari teori belajar kognitif. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Pembahasan selanjutnya yaitu tokoh-tokoh teori kognitif. Tokoh yang pertama yaitu Jean Piaget. Jean Piaget ini dikenal sebagai pencetus teori perkembangan kognitif. Ia berpendapat bahwa proses belajar itu harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif yang dilalui siswa. Tahapan perkembangan kognitif itu ada 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap sensor motor, yang kedua tahap praoperasional, yang ketiga tahap operasional konkret, dan yang keempat adalah tahap operasional formal. Menurut Jean Piaget bahwa perkembangan kognitif siswa itu adalah melalui proses asimilasi dan juga proses akomodasi. Pada dasarnya di dalam pikiran seseorang itu terdapat struktur kognitif dan kerangka kognitif yang disebut dengan skema. Proses asimilasi itu adalah proses tempat informasi atau pengalaman baru yang menyatukan diri ke dalam kerangka kognitif yang telah ada. Sedangkan proses akomodasi itu adalah proses perubahan atau pengembangan kerangka kognitif yang telah ada agar sesuai dengan pengalaman baru yang dialaminya. Proses asimilasi dan juga akomodasi ini bisa disebut dengan proses adaptasi. Tokoh yang kedua yaitu Jerome Bruner. Jerome Bruner ini dikenal atas kontribusinya dalam psikologi kognitif dan teori belajar kognitif dalam psikologi pendidikan. Bruner berpendapat bahwa proses belajar itu akan berjalan baik dan juga kreatif apabila seorang guru itu dapat memudahkan siswanya dan juga memberi kesempatan kepada siswa dalam menemukan teori melalui contoh yang menggambarkan teori tersebut. Menurut Bruner ini, perkembangan kognitif siswa itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap enaktif, yaitu tahap di mana seseorang itu melakukan aktivitas-aktivitas dalam upaya untuk memahami lingkungannya. Tahap yang kedua yaitu tahap ikonik, yaitu di mana mata pelajaran yang bersifat abstrak itu dipelajari menggunakan ikon, gambar yang menggambarkan kegiatan yang nyata. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap simbolik, di mana seseorang itu dalam melakukan aktivitasnya itu memiliki ide-ide abstrak yang dipengaruhi oleh kemampuannya. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu David Ausubel. David Ausubel ini memandang bahwa belajar itu merupakan sangatlah bermakna. Jadi pembelajaran yang bermakna itu adalah proses dikaitkannya informasi yang baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat pada struktur kognitif peserta didik. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pandangan teori kognitif tentang belajar. Belajar menurut perspektif kognitif yaitu peristiwa mental. Artinya perilaku individu itu bukan semata-mata merupakan respon terhadap sesuatu yang ada, namun juga dipengaruhi oleh dorongan mental yang diatur oleh otak. Belajar itu adalah perubahan persepsi atau pemahaman atau juga proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat, dan juga menggunakan pengetahuan. Jadi menurut teori kognitif, belajar itu adalah perseptual. Artinya tingkah laku seseorang itu dipengaruhi atau ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Jadi belajar itu adalah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung atau tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai proses belajar teori kognitif dan hasil belajar menurut teori kognitif. Yang pertama yaitu proses belajar menurut teori kognitif. Teori belajar kognitif ini lebih menekankan pada proses belajar daripada hasil belajar, karena bahwasanya proses belajar itu tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks dan dibangun di dalam diri seseorang melalui proses interaksi antara individu tersebut dengan lingkungannya.
Nah, jadi teori kognitif ini lebih menekankan pada proses belajar dan lingkungan juga sangat berpengaruh di dalam proses belajar tersebut. Belajar juga dihasilkan dari di dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan, melalui pengalaman baru yang telah dialami oleh seseorang dengan pengetahuan yang telah ada di dalam diri seseorang, dan keduanya telah tertata rapi dalam struktur kognitif. Nah, jadi menurut teori kognitif, proses belajar dapat berjalan dengan baik apabila pengalaman yang baru dialami oleh seseorang tersebut mampu beradaptasi dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh seseorang tersebut. Yaitu hasil belajar menurut teori kognitif. Belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku akibat interaksi antara seorang individu dengan lingkungannya yang dapat ditampakkan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas dari tingkah laku tersebut. Sedangkan hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap pembelajar atau orang yang sedang melakukan proses pembelajaran setelah melakukan kegiatan belajar. Menurut Benjamin S. Bloom, beliau mengatakan bahwasannya ada 6 tingkatan dalam ranah kognitif. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua itu pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat itu analisis, yang kelima itu sintesis, dan yang terakhir yang keenam yaitu evaluasi. Jadi menurut teori kognitif, hasil belajar adalah suatu proses perubahan dan pembentukan pengetahuan, pemahaman, dan penalaran serta peningkatan kemampuannya. Hasil belajar juga dijadikan sebagai ukuran atau kriteria oleh seorang guru untuk mencapai hasil penilaian terhadap siswa terhadap suatu tujuan pembelajaran tersebut. Halo, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5, nama saya Aziz Alimuddin, dan saya akan mencoba menjelaskan tentang penerapan teori kognisi dalam pendidikan agama Islam serta implementasinya dalam pendidikan agama Islam. Perlu kita tahu bahwa pendidikan agama Islam itu tujuannya bukan hanya untuk pemahaman teori saja, tapi juga untuk penerapannya juga, pengimplementasiannya dalam masyarakat. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana pengimplementasian teori kognisi dalam pendidikan agama Islam. Saya akan mencoba menggunakan teori Piaget, di mana Piaget tersebut membagi teori kognisi dalam 4 tahapan, yaitu sensori motorik, yang kedua yaitu praoperasional, yang ketiga yaitu operasional konkret, yang keempat yaitu operasional formal. Oke, yang pertama yaitu tahapan sensori motorik, di mana anak lebih cenderung menggunakan sensor dan motoriknya, yaitu sehingga kita bisa memanfaatkan pada masa itu mereka untuk membaca basmalah sebelum makan, seperti itu. Yang kedua yaitu rasional, di mana anak lebih cenderung lebih sering bertanya. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan pada masa itu ketika anak bertanya tentang suatu hal, nah kita langsung menjawabnya dengan kaitannya agama Islam, sehingga akan lebih menancap kepada anak tersebut. Oke, yang ketiga yaitu masa di mana anak sudah mempunyai logika atau biasa disebut dengan operasional konkret. Nah, di sini kita sudah bisa menanamkan pengertian ibadah, membiasakan mereka ibadah, dan seterusnya. Oke, yang keempat yaitu tahapan operasional konkret, di mana anak sudah bisa mengalah lebih jauh. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan pada masa ini untuk mencoba memancing mereka untuk memahami hakikat kehidupan, hakikat ibadah, dan hakikat gunanya. Oke, sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.